Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah itu, setelah kita berusaha terus, dan antum juga yang sudah berubah ini, yang tadinya mengikuti bid'ah atau syirik, kemudian berubah mengikuti masalah, antum yang paling penting ngaji, nuntut ilmu. Itu yang sering saya ingatkan itu. Karena banyak yang nggak ngaji, banyak yang nuntut ilmu, cuma intisab ke salaf aja. Wah, alhamdulillah saya udah berubah. Kemudian ya piara jenggot, tidak isbal, udah cukup. Nggak cukup. Masih banyak yang belum kita tahu tentang Islam ini. Harus belajar, nuntut ilmu, dan terus nuntut ilmu. Harus istiqomah dalam thalabul ilmi. Baca buku-buku. Kita belum tamatkan, seperti syarah akidahnya belum banyak yang tamat. Atau ustadz belum tamat. Tamatkan. Bahkan kalau perlu lagi kita sebagai da'i, baca bahasa Arabnya. Baca kitab Sahih Bukhari, Muslim, yang lainnya. Sehingga kita tahu agama ini dengan benar. Kembali, ayat yang kita baca, tafsirnya. Gitu. Kalau antum bukan seorang da'i, ya baca buku-buku ini. Sibukkan dengan baca, sibukkan dengan baca, sibukkan dengan ilmu. Kemudian setelah itu, sibukkan dengan amal. Gitu. Nanti akan terasa perubahan itu, antum akan mendapatkan kenikmatan. Ini bukan satu. Ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, berubah, mendapatkan ketenangan. Banyak orang menyampaikan kepada saya, Ustaz, alhamdulillah, setelah saya ikut kajian salaf ini, Quran Sunnah, saya mendapatkan ketenangan. Dan keberkahan dalam rumah tangga saya, istri saya, anak saya, termasuk usaha saya, berkah. Itu nikmat. Gitu. Memang waktu awalnya, ya digoda oleh setan dari jenis jin dan setan dari Indonesia. Kan teman-temannya dia nggak senang ketika berubah. Kok kamu berubah sekarang ini? Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan perubahan itu, kamu kena setan apa gitu. Padahal dia kena setan. Tapi dibalik, kok kamu berubah nih kena setan apa? Macam-macam sudah. Itu cobaan. Tapi itu akan hilang nggak lama itu. Nggak. Ya kan Nabi aja dituduh apa? Gila kan Nabi. Dituduh tukang sihir. Dan dituduh juga Nabi seperti tersihir atau kemasukan jin oleh mereka itu. Padahal mereka yang kemasukan jin. Tapi tuduhan. Makanya kita sabar dengan tuduhan itu. Makanya ketika dapat tuduhan, kayaknya berat gitu. Hati ini kayaknya sakit. Itu cobaan. Tapi jalan terus. Karena apa? Setan ingin menyetop kita sampai di situ supaya kita kembali lagi ke dalam setan. Sama seperti orang yang minum khamar, yang riba, tobat, kembali kepada Islam yang benar, Quran Sunnah. Cobaannya banyak. Cobaan dari keluarganya, cobaan dari orang tuanya, cobaan dari teman-temannya. Itu seperti itu. Makanya kembali lagi kepada Islam yang benar ini, ngaji, nuntut ilmu, ibadah kepada Allah, doa kepada Allah. Akan diberikan ketenangan. Insya Allah dengan mengikuti pemahaman ini pasti mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesejukan. Gak mungkin. Tidak, gak mungkin. Meskipun kita hidupnya miskin, papa, mesti tenang, mesti tenang. Karena saya udah bukan satu. Yang ngomong sama saya ini udah ratusan yang ngomong. Ustaz, setelah saya kembali kepada Quran Sunnah saya mendapatkan ketenangan. Saya mendapatkan kebahagiaan. Saya dapatkan keberkahan dengan istri saya. Dulu saya susah, Ustaz, ribut terus. Tapi begitu mengikuti ini, ketenangan yang ada, kebahagiaan yang ada. Itu yang harus kita ikut. Memang inilah jalan yang benar. Jalan membawa keberkahan. Beda. Kalau antum melihat dalam kehidupan antum, sudah yang beda-beda, yang maksiat, nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Dan waktu kita dulu nggak ada berkah, tapi begitu mengikuti manhaj salaf ini, keberkahan ada. Ibadah, tenang. Coba kalau waktu diikuti bid'ah, nggak ada ketenangan. Ribut rame dalam ibadah. Ngaji juga cuma keramaian aja, tapi nggak ada ketenangan. Tapi beda ketika kita masuk kepada manhaj ini, ada kehusyuan, ketenangan, zikir, ibadah kepada Allah dengan tenang, doa dengan tenang, sesuai dengan sunnah. Kita belajar, menuntut ilmu, banyak keberkahan. Makanya mengikuti Quran Sunnah membawa kepada keberkahan dan juga keselamatan. Dan mudah, nggak sulit. Agama ini nggak sulit. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk yang bertanya dan semua yang mendengar kajian ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita berikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya.
dan diberikan istiqomah di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin SAW, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.